Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan kembali lagi di channel kisahku. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Warisan Leluhur. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan lanjutan cerita dari saya. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Warisan Leluhur. Setelah mereka pulang dari alas purwo, memang itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa. 1 minggu kemudian, Rama menjenguk Tio di rumah simbahnya. Ternyata Tio sudah sehat seperti biasa. "Wah, udah sembuh kamu?" tanya Rama. "Ya, mendingan lah," jawab Tio. Sengaja Rama menjenguk Tio karena juga ingin bertemu sama simbahnya Tio untuk menanyakan gelang dan keris yang Rama dapatkan kemarin. Karena bagi Rama, lebih banyak informasi lebih bagus untuk kedepannya. Di pikirannya Rama, tanya sama simbahnya Tio adalah salah satu langkah awal yang harus Rama lakukan. "Yo, mbahmu ada?" tanya Rama. "Belum pulang dari kebun, mungkin nanti sekitar jam 10. Simbah udah pulang," jawab Tio. "Apa mau nanyakan yang kamu dapatkan kemarin?" tambah Tio. "Iya, sama keris ini loh." Rama dan Tio mengobrol di teras rumah untuk membahas apa yang terjadi dengan Aldi. Kenapa bisa sampai masuk dan ditahan di alam jin. Tio sendiri juga bingung kenapa kemarin Aldi bisa sampai masuk. Padahal Aldi tidak memiliki ilmu spiritual, bahkan Aldi hampir tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Rama dan Tio menduga karena sebelum Tio bertarung dengan prajurit itu, Tio dikasih tahu sama prajurit tersebut bahwa Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra-mantra. Entah itu mantra apa. Saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada laki-laki dan wanita datang dengan berboncengan. Ya, itu adalah Dika dan sepupunya, yaitu Anika. "Wah, dari mana kamu, Dik?" tanya Tio. "Dari rumah yo, aku nekokin kamu. Gimana keadaannya?" jawab Tio. "Aman lah, Dik. Udah bisa main bola dia," jawab Rama meledek. "Bisa aja kamu ini, Ram." Akhirnya mereka berempat berkumpul di teras rumah sambil membahas kejadian kemarin. Ya, karena ada Anika pembahasan Rama tentang Aldi, Rama hentikan. "Jadi kami mengobrol yang lainnya. Mas Rama, Mas Aldinya kemana? Kenapa nggak ikut?" tanya Anika. "Enggak, An. Katanya tadi ada urusan, jadi nggak bisa ikut," jawab Rama. "Oh begitu, kenapa kamu nanyakan Aldi, Dek? Kamu suka?" ucap Dika. Mas Dika, enggak kok, cuma tanya aja," jawab Anika sambil tersenyum tipis. "Ya, sebenarnya kami juga penasaran kemana sebenarnya Aldi. Tak seperti biasanya, jika mereka berkumpul, pasti dia datang meskipun tidak ada janjian atau rencana." Saat Rama mau bertanya kepada Tio apa menemukan anaknya Bu Yati, tetapi simbahnya Tio keburu datang. "Wah, pada ngumpul ini. Ada acara apa?" ucap simbahnya Tio. Rama beranjak dari tempat duduknya, lalu menyalami mbahnya Tio. "Tidak ada, Mbah, cuma jenguk Tio aja," jawab Rama. "Oh, kirain ada makan-makan. Hehehe, Rama, nanti ngobrol sama si Mbah yo. Mbah penasaran sama apa yang kamu dapatkan," ucap simbahnya Tio. "Iya, Mbah, juga ada yang mau saya tanyakan," jawab Rama. "Ya udah, si Mbah mau bersih-bersih dulu." Mereka melanjutkan mengobrol dan Rama menanyakan soal anaknya Bu Yati kepada Tio. "Yo, kamu nggak nemukan anaknya Bu Yati?" tanya Rama kepada Tio. "Enggak, boro-boro nyari anaknya Bu Yati. Melindungi teman-teman aja aku kewalahan," jawab Tio. Ya memang benar, tidak sempat Tio untuk mencari keberadaan anaknya Bu Yati.
Ya tidak apa-apalah, di lain waktu kita pasti mencarinya, ucap Rama. Tetapi tiba-tiba terdengar suara perut Anika yang menandakan dia sedang lapar. Akhirnya mereka memutuskan untuk membeli makanan terlebih dahulu. Saat Anika sama Dika mau pergi beli makanan, tiba-tiba tukang bakso telah lewat. Akhirnya mereka makan bakso bersama-sama. Bang, udah lama jualan bakso? Tanya Rama. Udah 2 tahunan mas, jawab tukang bakso itu. Ini pesan berapa mas? 6 porsi bang, jawab Rama. Banyak bener mas Rama pesennya, tanya Anika. Nanti aku nambah nih, jadi pesen 3 sekalian, jawab Rama sambil tertawa. Anika merasa heran karena porsi makan Rama banyak sekali. Padahal sebenarnya 2 porsi itu untuk simbahnya Tio dan Utinya. Setelah pesanan selesai, siap untuk disantap, Rama menyuruh Tio untuk memanggil simbahnya. Mbah, Uti, tak belikan bakso. Ayo makan bersama, panggil Tio. Wah, mantap, cocok itu, jawab simbahnya Tio. Akhirnya mereka berenam makan bakso bersama dan juga sambil mengobrol. Simbahnya Tio bertanya kepada Rama, agak penasaran perkataannya itu. Rama, apa kamu bawa keris yang baru kamu dapatkan itu? Tanya simbahnya Tio. Yo ndak toh mbah, tak tinggalin di rumah toh mbah, jawab Rama. Kalau itu gelang pemberian siapa le? Tanyanya lagi. Oh kalau ini juga dari leluhur saya mbah. Gelang ini kalau ngasihkan bersama dengan warangka keris, jawab Rama. Anika dan Dika yang belum tahu tentang keris dan gelang yang dimaksud simbahnya Tio. Mereka hanya bisa mendengarkan percakapan Rama bersama simbahnya Tio. Tetapi Dika sungguh menikmati pembahasan itu. Rama, saya boleh lihat gelangnya? Boleh mbah, silahkan. Rama mengasihkan gelang itu. Simbahnya Tio mengamati gelang tersebut. Saat mengamatinya, dia memejamkan matanya sebentar. Bibirnya bergerak seolah sedang membacakan mantra. Tak lama, tiba-tiba simbahnya Tio tersentak kagum, seperti sedang melihat sesuatu. Ada apa mbah? Tanya Rama. Sepertinya gelang ini ada pasangannya Yole. Aku melihat ada seorang pangeran bersama wanita yang sama memakai gelang persis seperti ini, ucap simbahnya Tio. Iya mbah, gelang seperti itu ada 2 dan satunya dimiliki oleh seseorang yang namanya ada di gelang itu mbah. Lalu simbahnya Tio melihat tulisan yang ada di gelang tersebut. Sukma Serikandi. Sepertinya aku tidak asing dengan nama ini yo, ucap simbahnya Tio. Mbah kenal sama Mbak Sukma? Tanya Rama lagi. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Ya, simbahnya Tio ini dulunya terkenal karena ilmu kanuragannya. Dia dulunya adalah seorang pendekar yang suka berkelana. Entah itu di luar kota atau di luar daerah, sudah dia lakukan. Nama simbahnya Tio adalah Mbah Danar. Aku dulu saat masih muda pernah bertemu dengan kepala desa yang memiliki cucu namanya sama persis dengan yang ada di gelang ini, ucap Mbah Danar. Tapi entah, mungkin itu cuma kebetulan sama namanya, ucap Mbah Danar lagi. Kalau boleh tahu, itu daerah mana mbah? Sahut Anika. Daerahnya saya lupa, tapi pokok kepala desa ini adalah seorang dalang. Namanya kalau nggak salah Pak Darman, ucap Mbah Danar. Keasikan mengobrol sampai lupa jika Rama ingin bertanya sama Mbah Danar. Oh iya mbah, sebenarnya apa yang dibawa Aldi sampai dia dibawa makhluk yang ada di sana? Tanya Rama. Karena saat Rama dan Sukma perjalanan mengambil keris itu, Sukma cerita kalau Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra. Itu sebuah mantra yang sangat berbahaya Yole, ucap Mbah Danar lagi. Dan mungkin saat di alas itu ada makhluk yang tersinggung atau terancam. Mbah Danar,
Apa bisa bantu saya untuk mengetahui asal-usul mula pusaka dan gelang ini diwariskan ke saya, Mbah? Tanya Rama pada Mbak Danar. Bisa, Le. Nanti malam kamu datang ke sini bawa pusakamu, jawab Mbak Danar sambil berdiri lalu pergi ke belakang. Baik, Mbah. Lalu Rama dan teman-temannya melanjutkan obrolan-obrolan mereka. Sampai tak terasa hari sudah semakin sore. Lalu Rama, Dika dan Andika pamit sama Tio untuk pulang. Saat Rama mau menaiki sepedanya, Dika dan Andika menghampiri Rama. Ram, nanti malam kamu kesini jam berapa? Tanya Dika. Nggak tahu, Dik. Mungkin setelah Isya. Kenapa memangnya, Dik? Tanya Rama balik. Aku mau ikut, Ram. Aku ingin membantumu memecahkan misteri ini, ucap Dika. Tidak usah, Dik. Biar aku dan Tio aja yang mencari tahu. Soalnya Tio yang sudah biasa berurusan dengan hal-hal gaib atau spiritual. Tidak, Ram. Kita itu sahabat. Meskipun aku nggak bisa ilmu-ilmu seperti itu, tapi tetap mau bantu kamu. Benar, Mas Rama. Aku juga ingin membantu karena masalah ini juga menyangkut Mbak Sukma, ucap Andika meyakinkan Rama. Ya udah kalau kalian memaksa, tapi kalian juga harus bisa menjaga diri kalian yo. Soalnya kalau sudah berurusan dengan hal gaib pasti ada risikonya, ucap Rama memperingatkan. Siap, tenang aja, Ram. Obrolan mereka berhenti sampai di situ. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Yo, pulang dulu, ucap mereka serentak. Yo, hati-hati, jawab Tio. Di mana Sukma berada? Setelah pulang dari Alas Purwo, Sukma masih kepikiran tentang takdirnya yang seakan ini semua adalah mimpi. Sukma tinggal bersama budenya di Banyuwangi, di daerah lereng Gunung Raung. Ya, mereka ini semua berasal dari Banyuwangi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Perasaan gelang ini hanya gelang biasa. Kenapa ini menjadi takdirku? Ucap Sukma dalam hati sambil memandang gelang yang dia pakai. Ya, meskipun Sukma adalah anak indigo, tapi ya cuma sekedar indigo saja. Dia hanya bisa membaca pikiran orang, melihat hal-hal tak kasat mata. Dia tidak bisa ilmu-ilmu spiritual atau ilmu kanuragan. Saat Sukma masih melamun, tiba-tiba dia teringat dengan Aldi. Lalu Sukma menghubungi Andika untuk meminta nomor telepon Aldi. Ayolah, angkat, Nik. Tak lama kemudian Andika mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, Nik. Aku minta nomornya Mas Aldi, Nik, kata Sukma di seberang telepon. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf, aku tidak punya loh, Mbak, jawab Andika. Kan abangmu Dika temannya Mas Aldi kan? Iya sih, Mbak. Bentar yo, tak tanyakan dulu. Iya, aku tunggu yo, Nik. Terima kasih, Nik. Salam buat Mas Dika yo, ucap Sukma sambil menutup teleponnya. Sukma sudah dapat nomor telepon Aldi. Dia langsung menelponnya. Entah apa yang akan dilakukan Sukma sampai menghubungi Aldi. Assalamualaikum, Mas Aldi. Salam, Sukma. Waalaikumsalam. Ini siapa yo? Soalnya tidak ada namanya. Ini saya Sukma, Mas, yang kemarin ikut di Alas Purwo. Oh, Mbak Sukma, gimana, Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mas Aldi, apa punya kenalan orang pintar? Tanya Sukma. Ada sih, Mbak. Memangnya kapan Mbak Sukma mau ketemu? Nanti malam, Mas. Apa bisa? Bisa, Mbak. Nanti malam jam 8 kita ketemu di alun-alun ya. Sukma pikir semua teman-temannya Dika itu mengerti tentang spiritual. Padahal tidak. Hanya Tio saja yang mengerti. Akhirnya Sukma dan Aldi membuat perjanjian untuk pergi ke orang pintar kenalannya Aldi. Aldi terlihat semangat sekali karena sebenarnya Aldi suka sama Sukma. Sejak dia pertama kali ketemu saat di rumahnya Dika kemarin. Di mana Rama berada. Saat nyampe rumah, ternyata bapaknya sudah pulang dari Jawa Tengah. Dia tidak sendiri, tetapi simbahnya juga ikut. Karena simbahnya Rama merasa
kalau Rama perlu pendampingan yang penuh. Karena di pikiran simbahnya adalah pertama kalinya Rama berurusan dengan hal-hal seperti itu. Jadi simbahnya Rama memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumahnya. Simbahnya Rama mengajari beberapa amalan untuk bekal awalnya. Saat Rama sampaikan jika nanti malam Mbah Danar akan membantunya untuk mencari jawaban tujuan pusaka itu diwariskan kepadanya. Siapa Mbah Danar itu, Leh? Tanya simbahnya. Itu mbahnya temenku, Mbah. Nanti Mbah ikut yo. Iya Mbah, nanti malam yo. Setelah obrolan singkat itu, Rama bersih badan dan langsung makan di dapur. Ibunya memasak sayur bayam kesukaan Rama dan lauknya itu adalah ikan asin. Saat melihat di atas meja sudah ada nasi dan di atasnya ada ikan asin, langsung saja Rama memakannya tanpa bertanya ini punya siapa. Setelah Rama selesai makan, Rama mencuci piringnya. Lalu ibunya datang dari belakang rumah sambil menggendong kucing. Dari mana, Bu? Kok dari belakang? Iya, ini loh. Nyari si Kitty. Kitty adalah nama kucing di keluarga Rama. Loh, nasi di meja mana, Le? Lah yo tak makan toh, Bu. Lah sudah dingin loh, Bu. Lah iya mesti dingin, Le. Lawang itu nasi sama ikan asin milik Kitty kok. Rama langsung bengong seketika. Nggak menyangka kalau itu nasi makanan kucing. Ibunya Rama tertawa puas, merasa kalau Rama sudah kena perangkap. Saat sempatnya ibunya berkata, tapi enak kan nasi sisa kucing? Ucap ibunya sambil pergi ke depan. Setelah sholat maghrib, Rama sudah bersiap-siap untuk ke rumah Tio. Keris Rama yang baru dia dapatkan, dia masukkan ke dalam tas. Tak kelewatkan, Rama meminta izin kepada bapak dan ibunya untuk berangkat ke rumah Mbah Danar. Karena restu orang tua itu yang paling utama, dan pastinya kedua orang tuanya Rama selalu merestui karena memang ini sudah ditakdirkan kepada Rama. Tetapi tetap saja namanya juga orang tua. Terlihat raut wajah khawatir di muka ibunya Rama karena Rama sendiri sangat dekat dengan ibunya. Sing hati-hati oleh. Sebenarnya ibu khawatir jika kamu berurusan dengan hal-hal yang seperti ini, ucap ibunya. Iya Bu, doain Rama ya Bu, biar cepat dapat petunjuk untuk semuanya. Sehabis sholat isya, simbahnya sudah menunggu di teras rumah sambil minum teh dan rokok di tangannya. Ya, itu sudah kebiasaan orang-orang tua, termasuk bapaknya Rama sendiri, yang terkadang Rama juga seperti itu. Meskipun Rama masih muda, Rama Amarta, itulah namanya. Rama sudah bertekad untuk memutuskan semuanya dengan dukungan teman-temannya, keluarganya, dan pastinya doa selalu Rama panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua dilancarkan dan diberi keselamatan. Mbah, ayo berangkat, ajak Rama. Sudah siap, Le? Sudah dong, Mbah. Rama dan simbahnya naik sepeda motor berangkat ke rumahnya Tio. Mungkin 30 menitan untuk sampai di rumahnya Tio. Malam itu sungguh berbeda. Di setiap jalan, Rama melihat banyak makhluk-makhluk berkeliaran. Ya, semenjak Rama memiliki keris itu, Rama bisa melihat hal-hal seperti itu. Tetapi karena Rama sering dinasihati sama bapaknya, jika hal-hal seperti itu lebih rendah derajatnya daripada seorang manusia, dan tepat pukul 7 malam, Rama sampai di rumahnya Tio. Di sana sudah ada Dika dan Anika. Mereka memang teman-teman yang sangat baik. Assalamualaikum, ucap Rama. Waalaikumsalam. Masuk-masuk Tuan, ucap Dika sambil cengengesan. Tuan-tuan diasmu iku, masamu aku tuanmu, ucap Rama sambil melempar helm pada Dika. Dan dia refleks menangkap helm tersebut. Ram, itu siapa di luar? Tanya Tio. Simbahku yo, tadi siang datang dari Jawa Tengah bersama bapakku. Kok nggak kamu ajak masuk, Ram? Katanya masih ada urusan sebentar. Ya,
Mereka cuma berempat, yaitu Rama, Tio, Dika, dan Anika. Entah kemana Aldi, yang biasanya Dika yang ngajak Aldi kalau ada perkumpulan seperti itu. Dik, Aldi nggak kamu ajak? Tanya Rama. Tak ajak sih, tapi dia tak mau. Katanya ada urusan sama Sukma. Jawab Dika. Soalnya tadi Mbak Sukma minta nomornya Mas Aldi. Ucap Anika. Minta nomor Aldi? Kenapa nih? Tanya Rama lagi. Nggak tahu Mas, katanya sih ada perlu. Jawab Anika sambil cemberut. Kok kamu cemberut nih? Kamu cemburu kalau Aldi ada yang deketin? Ledek Rama. Enggak kok Mas, biasa aja. Dah lah, nggak usah bahas itu lagi. Tiba-tiba ada dua kakek masuk ke dalam rumah tanpa ucap salam karena mereka sibuk mengobrol sambil makan cilok di kantong plastik. Masuk rumah orang mbok yo ucap salam toh mbah. Ucap Tio kepada Mbak Danar. Sampai lupa kalau ada orang. Maaf. Ucap Mbak Danar. Assalamualaikum. Ucap Mbak Danar lagi. Waalaikumsalam mbah. Salam toh. Mbok yo ciloknya dibagi. Tukangnya masih di depan loh mbah, belum pergi. Ucap Tio lagi. Wes gak usah kakian cangkem. Kono kentang pesen. Ucap Mbak Danar. Mereka berempat pergi keluar untuk memesan cilok. Saat tukang ciloknya membungkusin pesanan mereka, Rama baru ingat kalau Mbak Danar itu sedang berjalan berdua. Ya, itu adalah mbahnya Rama sendiri, Mbah Sarto. Yo, Tio, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Ucap Rama. Aneh opo toh Ram? Lihatan toh di dalam rumah, itu kan mbahmu sama si mbahku mengobrol. Padahal mbahku udah lama nggak ke Banyuwangi loh. Iya yo, jangan-jangan mbah kita saudaraan Ram. Kalian ngomongin apa sih Mas? Ucap Anika penasaran. Nggak ada apa-apa kok. Dan akhirnya pesanan mereka udah selesai. Dan mereka masuk lagi ke dalam rumah karena di luar sangatlah dingin. Mereka berempat makan cilok bersama. Setelah semuanya sudah kenyang, mereka baru mempersiapkan apa yang akan mereka lakukan. Sebelumnya Mbak Danar sudah menyiapkan semua perlengkapannya untuk ritualnya. Mbak Danar kenal sama mbak saya? Tanya aku. Wih, ini teman lama aku loh Le. Waktu masih di pendopo dulu. Iki mbahmu, kepanjangan namamu siapa Le? Rama Amertanar, sahut Mbak Sarto. Yo pantes Le, kamu iku anak istimewa. Ya udah, kita mulai habis ini. Ucap Mbak Danar lagi. Dika dan Anika tetap di rumah simbahnya Tio. Karena akan bahaya jika Dika dan Anika ikut. Aku tetap ikut mbah. Karena aku sudah janji sama diriku sendiri untuk membantu Rama menuntaskan ini semuanya. Apapun resikonya itu, aku tetap harus bersama kedua sahabatku tersebut. Ucap Dika dengan semangat. Yakin kamu ikut Le? Tanya Mbak Danar. Iya mbah, saya yakinnya. Jawab Dika. Ya udah kalau begitu, biar kalian berempat aja yang berangkat. Aku tidak usah ikut, sahut Mbak Sarto. Karena Mbak Sarto yakin akan ada yang mengganggu di rumah ini. Sebab keris yang Rama bawa sangat kuat energinya. Tadi aja waktu perjalanan ke rumah Tio, banyak makhluk yang mengintai Rama. Tetapi mereka tidak berani untuk mendekat. Jam 12 malam pun tiba. Rama, Tio, Dika, dan Mbak Danar pergi ke belakang rumah. Sedangkan Mbak Sarto, Anika tetap berada di rumah bersama utinya Tio. Sebelum mereka berangkat, Mbak Sarto ngasih sesuatu kepada Mbak Danar. Danar, bawa ini untuk perantara. Ucap Mbak Sarto. Apaan ini toh? Ini yang digunakan leluhurku untuk berjelajah ke berbagai zaman. Jawab Mbak Sarto. Sebuah kuningan yang bergambar 5 tokoh pewayangan. Setelah menerima, mereka berempat beranjak pergi ke belakang rumah. Terdapat ada 2 pohon besar berhadapan membentuk seperti gerbang. Mbak Danar membawa alat untuk membakar kemenyan.
Dia duduk bersila dan meletakkan kuningan yang dikasih sama Mbak Sarto. Saat kemenyan mulai dibakar, baunya sangat menyengat di hidung. Dan seketika makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah Mbak Danar langsung menampakkan dirinya. Mulai dari pocong, kuntilanak, makhluk-makhluk kerdil mulai mendekat karena tergoda dengan aroma kemenyan. Dan tiba Tio sudah membawa jarum besar. Dia mengucapkan sesuatu. Dia mengucapkan sebuah mantra yang membuat jarum besar itu menyala biru terang. Makhluk-makhluk tersebut seketika menghilang tanpa jejak. Mbak Danar masih fokus dengan ritualnya. Tiba-tiba Mbak Danar berdiri dan menyuruh mereka untuk bergandengan tangan. Lalu Mbak Danar mengajak berjalan untuk melewati 2 pohon tersebut. Setelah melewati, mereka berempat berada di sebuah hutan. Dan 2 pohon itu sudah menghilang. "Mbah, ini berada di mana?" tanya Rama panik. "Kita berada di mana kuningan ini berasal?" jawab Mbak Danar. "Apa kita berada di zaman para Pandawa itu, Mbah?" tanya Tio. "Sepertinya iya." Saat mereka kebingungan, itu tempat berada di mana. Tiba-tiba keris Rama bergetar dan keluar dari warangannya sendiri, seolah merespon alam tersebut dan di mana Sukma berada. Malam itu, Aldi dan Sukma bertemu di alun-alun. Mereka berbincang membahas apa yang akan Sukma lakukan. Ya, untuk bertemu dengan orang pintar kenalannya Aldi. Tetapi Aldi agak berbelit karena tujuan Aldi dan Sukma berbeda. Aldi bertujuan untuk berkencan, sedangkan Sukma ingin cepat-cepat ke orang pintar itu. "Mas Aldi itu sebenarnya mau nganterin apa enggak sih?" ucap Sukma. "Iya Mbak, habis ini saya antar ke sana," jawab Aldi. "Ya udah sekarang aja, keburu kemalaman loh Mas." Dan akhirnya Aldi dan Sukma berangkat menuju orang pintar itu. Jarak alun-alun dan rumah orang itu cukup jauh, hingga mereka berdua memasuki di sebuah alas jati. Saat memasuki alas itu, Sukma merasakan ada hal aneh karena di setiap pohon-pohon jati ada banyak sekali pocong. Tapi pocong ini berbeda. Kain kafannya berwarna merah semuanya. Sukma merasa takut karena belum pernah melihat pocong sebanyak itu. Sukma menutup matanya dan merangkul Aldi dari belakang. "Ada apa Mbak?" tanya Aldi. "Banyak sekali pocongnya Mas," jawab Sukma ketakutan. "Pocong? Nggak ada apa-apa Mbak. Saya cuma melihat pohon-pohon jati saja." "Apa masih jauh rumahnya Mas?" "Bentar lagi nyampe Mbak." Benar saja. Setelah Sukma bertanya, mereka sampai di salah satu gubuk. Ada gubuk tua di tengah hutan jati itu. Gubuknya terbuat dari anyaman bambu dan sungguh tidak terawat. Sangat misterius gubuk itu. Entah kenapa saat sudah sampai, Sukma merasa ragu karena yang Sukma lihat tidak hanya rumah tapi makhluk-makhluk yang ada di belakang rumah tersebut. "Mbak Sukma, ayo masuk Mbak," ajak Aldi. "Mas, benar ini rumahnya?" tanya Sukma. "Iya Mbak, ini rumahnya. Namanya Mbak Darso." "Ayo masuk dulu aja Mbak," jawab Aldi. Terlanjur Sukma sudah datang. Tak enak untuk menolaknya. Karena memang Sukma sendiri yang meminta bantuan kepada Aldi. Akhirnya Sukma dan Aldi masuk di dalam rumah gubuk yang tidak ada lampu dan hanya ada obor kecil yang terbuat dari kaca. "Permisi Mbak, ini Aldi," ucap Aldi. "Oh kamu Di, gimana Di? Ada yang bisa saya bantu lagi?" ucap Mbak Darso. "Mas, kamu pernah meminta bantuan apa?" bisik Sukma. "Ya dulu, karena ada yang mau nyantet. Jadi aku minta tolong sama Mbak Darso." "Oh begitu." Akhirnya mereka duduk di kursi ruang tamu. Sukma sudah merasakan tidak enak karena hawa di dalam rumah sungguh panas sekali. Padahal itu malam hari. Dan akhirnya yang namanya Mbak Darso keluar. Orangnya sudah tua, kisaran berumuran 80 tahun. Dengan jenggot yang panjang dan memakai belangkon di kepalanya. "Ini siapa Di? Pacar kamu? Atau?" "Bukan Mbak, teman Aldi." Aldi menyahut perkataan Mbak Darso karena Aldi memiliki rahasia yang tidak ingin terbongkar. Apa rahasia Aldi sebenarnya? "Gini Mbah, teman saya ini namanya Sukma. Dia berasal dari Jawa Tengah.
Di sini dia kuliah dan tinggal bersama budenya. Tujuan dia ke sini untuk menanyakan gelang yang dipakai Sukma, Mbah. Aldi menjelaskan kepada Mbah Darso. Boleh saya lihat gelangnya, Mbak? Minta Mbah Darso. Sukma pun melepas gelang itu dan memberikan kepada Mbah Darso. Lalu saat Mbah Darso memperhatikan gelangnya, dia mendapati sebuah tulisan, yaitu nama seseorang. Ini bukan gelang sembarangan. Boleh saya bawa dulu gelangnya? Karena butuh waktu untuk mengetahuinya. Ada apa di gelang ini? Boleh, Mbah. Terus kapan saya kesini lagi? Tanya Sukma. Besok malam, tepat malam Jumat. Baik, Mbah. Sukma pun langsung pamit sama Mbah Darso karena Sukma sudah tidak tahan dengan hawa panas di dalam rumah itu. Saat Sukma keluar, Aldi belum beranjak dari duduknya. Terlihat dia masih mengobrol dengan Mbah Darso. Yang kamu bawa ini, dia sungguh istimewa karena dia memiliki ikatan sama pangeran zaman pewayangan. Ucap Mbah Darso. Ya itu. Baik, Mbah. Untuk kelanjutannya, saya serahkan sama Mbah Darso aja. Saya cuma mencarikan apa yang Mbah Darso minta. Jawab Aldi. Ya udah Mbah. Saya pulang dulu. Pamit Aldi. Setelah beberapa menit kemudian Aldi keluar. Maaf ya, Mbak, agak lama. Karena Mbah Darso masih ada urusan sama saya. Iya, Mas, nggak apa-apa. Kalau begitu ayo pulang, Mas. Baik, Mbak. Mereka keluar dari tempat mengerikan itu, yang dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Tetapi hanya Sukma yang bisa melihatnya. Sedangkan di penglihatan Aldi hanya hutan jati biasa.